Ya anak-anak, kita lanjut yuk, masih di pembahasan soal limit fungsi trigonometri. Ini lebih ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya untuk soal tentang kecepatan sesaat atau percepatan sesaat. Nah, ini kita masih pakai pendekatan limit fungsi trigonometri ya. Soalnya persamaan gerak mobil dinyatakan oleh ST sama dengan 5 sin T, dengan S adalah jarak dalam meter dan T waktu dalam detik ya. Hitunglah kecepatan sesaat mobil itu dalam waktu T sama dengan pi per 12 detik. Nah, penyelesaian ya. Untuk kecepatan sesaat, rumusnya itu kita tulis dulu ya. Vt, ya simbolnya Vt, sama dengan limit, karena dia pakai pendekatan limit jadi kita pakai limit delta T mendekati 0 untuk ST plus delta T dikurang ST per delta T. Nah, delta T ini dia perubahan ya, karena kamu kalau misalkan jalan dari rumah ke sekolah dari rumah ke sekolah kan pasti ada kecepatannya dong, ada perubahan jarak dari rumah ke sekolah kamu yang kamu tempuh. Nah, ini dilambangkan dengan delta T dikurang ST dikurang kecepatan pada saat kamu berangkat dari rumahnya itu sendiri. Kan pasti kalau misalkan kamu naik motor, kecepatan kamu gak melulu sama kan, kadang kalau misalkan lagi macet berkurang, kalau misalkan lagi gak macet lebih cepat gitu kan ya. Nah, di sini kita cari dulu untuk fungsi ST delta T nya ya. Di sini kita cari, kelihatan gak nih? Untuk ST plus delta T nya kita masukkan ke fungsi ini, kan dia fungsinya 5 sin 4, T nya diganti jadi ini ya, dalam kurung T plus delta T. Nah, untuk ST-nya tinggal ini dari soal kita masukin ya. 5 sin 4T. Nah, kalau sudah kita masukin lagi ke fungsi penyelesaiannya ini ya. Jadi Ft sama dengan limit delta T mendekati 0 plus delta T min ST per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0. Nah, untuk yang ini kan dia 4-nya masih di luar ya, kita kalikan ke dalam aja. 5 sin dalam kurung 4 kali T, 4T ya, 4T plus 4 kali delta T, 4 delta T gitu ya. Nah, ini kita masukin fungsi yang ini, jadi ini 5 sin dalam kurung 4T plus 4 delta T dikurang yang ini fungsi ST nya kita masukin 5 sin 4T per delta T gitu ya. Nah, ini kan dia sama-sama punya 5 nih di depannya, koefisiennya 5, jadi kita keluarkan aja 5 nya, kita faktorkan. Limit delta T mendekati 0, 5 nya keluarkan, 5 dalam kurung sin 4T plus 4 delta T, ini kurungnya kurung siku, lalu dikurang 5 nya udah keluar ke sini kan, jadi tinggal sin 4T tutup kurung per delta T gitu ya. Lalu lanjut lagi limit delta T mendekati 0. Nah, bentuknya ini dia jadi sin A dikurang sin B ya. Kalian ingat-ingat lagi rumus penjumlahan pengurangan sudut trigonometri, kebalikannya jadi perkalian gitu ya. Kalau misalkan ada sin A dikurang sin B, itu rumusnya jadi apa? 2 kosin ya. 2 cos 1 per 2 A plus B, lalu sin 1 per 2 A min B ya. Kalau sin A dikurang sin B, biar gampang ingatnya 2 sin cos gitu. Kalau sin A dikurang cos B, 2 kosin gitu. Selebihnya tinggal ini dimasukin aja ya. Kita masukin lagi ke sini 5 kurung siku 2 cos 1 per 2 A plus B. Ini anggap aja ini yang A, ini yang B nya gitu ya. Jadi hanya ini 4T plus 4 delta T ditambah B, B nya yang ini 4T, lalu sin 1 per 2 sin 1 per 2 A dikurang B, A nya ini 4T plus 4 delta T dikurang B nya yang ini 4T gitu ya.
tutup lagi, bikin per lagi, per delta T. Kelihatan nggak nih? Ya, gini ya. Nah, kita lanjutin ke samping ya, nyuk gitu ya. Tapi kalian nanti ke bawah aja. Kita lanjutin lagi, limit delta T mendekati 0. Nah, ini dia koefisien 2-nya kalikan aja sama yang depan, jadi 10 cos 1/2 4T temennya 4T, jumlahkan 4T tambah 4T 8T, 4 delta T di sini plus 4 delta T, lalu sin 1/2 4T dikurang 4T habis ya, tinggal 4 delta T, 4 delta T per delta T. Nah, ini kalian kerjakan yang ini 1/2 bisa dikalikan dengan yang dalam. Jadi limit delta T mendekati 0, 10 cos 1/2 dikali dengan 8 berapa? 4 ya, 4T. 1/2 dikali dengan 4 delta T jadi berapa? Plus 2 ya, 2 delta T. Lalu di sini sin 1/2 kali 4 2 ya, 2 delta T per delta T. Nah, ini udah kelihatan ketemu temen-temennya, sin 2 delta T per delta T ini dia temenan ya. Ibaratkan kayak misalkan sin X per X itu kan jadinya 1 ya. Kalian tinggal masukkan delta T-nya 0 ke sini ya. Jadi 10 cos 4T 2 delta T berarti plus 2 dikalikan dengan 0. Lalu dikali ini jadi sin 2 delta T per delta T jadi 2 ya, dikalikan dengan 2 gitu. Lalu lanjutkan 2 kali 0 0 kan jadi 10. Nah, ini pindah ke depan jadi 10 kali 2 20 cos 4T. Nah, kita masukkan untuk T yang diminta di sini keterangannya pi per 2. Jadi 20 cos 4, T-nya masukkan pi per 12. Sama dengan berapa? Ini 4 dikalikan pi per 12, 1/3 pi kan, 1/3 itu 60 derajat kan, jadi sama dengan 20 cos 60 derajat. 20 cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat 1/2 ya, jadi 20 dikalikan 1/2, 10. Karena di sini dia keterangannya S-nya jarak dalam meter dan T dalam detik, jadi kecepatan sesaat mobil tersebut adalah 10 meter per detik ya. Dia menyatakannya meternya, time-nya per detik. Kamu boleh tulis detik, boleh tulis second gitu ya, m per s gitu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya. Namun ini sebenarnya kecepatan dan percepatan sesaat itu akan ada lagi di bab selanjutnya, tapi karena ini babnya limit fungsi trigonometri, jadi saya mengenalkan soal cerita ini, penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini pakai limit fungsi trigonometri. Oke, tetap berlatih ya teman-teman.